Bahwa para ulama mengingkari akidah kebertempatan Tuhan itu. Nah, Syekh Utsaimin dalam bukunya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah halaman 331, dengarkan ini baik-baik. Saya tidak mengada-ngada bahwa inilah akidah orang-orang Wahabi. Allah itu bertempat dengan zatnya di langit, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat jasmani, sehat rohani, segala urusan kita diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu sajian yang berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Nuruddin. Kita simak apa yang disampaikan beliau, ini sangat penting dan harus didengar oleh kelompok Wahabi. Mari kita simak bersama. Bahwa para ulama mengingkari akidah kebertempatan Tuhan itu. Nah, Syekh Utsaimin dalam bukunya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah halaman 331, dengarkan ini baik-baik. Saya tidak mengada-ngada bahwa inilah akidah orang-orang Wahabi. Allah itu bertempat dengan zatnya di langit, katanya. Ketika dia menjelaskan hadithul jariyah, kita akan ulas tersendiri itu hadithul jariyah yang sering dijadikan standar oleh orang-orang Wahabi untuk mengakui akidah kebertempatan Tuhan. Pada hadis itu bisa ditakwil, dan takwilannya banyak dari kalangan para ulama. Salisan, poin yang ketiga, wa amma dalalatul ijma' faqad ajma' as-salaf ala anna Allah Ta'ala bidzatihi fis sama. Generasi salaf, kata Syekh Utsaimin, bersepakat bahwa Allah itu dengan zatnya ada di langit. Min ahli Rasul alaihi salatu wassalam ila yaumina hadza, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kita sekarang. Katanya semua muslim sepakat bahwa itu dengan zatnya di langit. Kata siapa? Syekh Utsaimin. Imam Ghazali mengingkari kebertempatan Allah, Imam Ar-Razi, Imam Baihaqi, Imam Nawawi. Banyak sekali a'imah, ulama-ulama besar yang mengingkari kebertempatan, akidah kebertempatan itu. Saya sudah buktikan juga di sebuah salah satu video bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis yang selama dijadikan standar orang Wahabi itu ada takwilannya, termasuk dari riwayat-riwayat salafus soleh. Jadi salafus soleh juga bertakwil. Kita sudah buktikan beberapa riwayatnya. Jadi ini klaim sepihak ya, mengatakan Allah, generasi salafus soleh bersepakat Allah dengan zatnya bertempat di langit. Ini klaim sepihak, mana coba landasannya? Siapa ulama sebelum Syekh Utsaimin selain yang beraliran Salafi Wahabi yang mengatakan Allah dengan zatnya di langit? Ini bid'ah, saudara. Ini bid'ah. Jadi yang bid'ah subhan itu yang begini nih, mengada-ngada dalam agama lalu mengatasnamakan ini kesepakatan salafus saleh. Ulama justru banyak yang menolak akidah semacam ini. Di samping akidah semacam ini itu bertentangan dengan hukum akal yang bersifat pasti. Coba Anda bayangkan, Allah itu kan tidak bermula. Langit itu kan bermula. Kok bisa Anda mengatakan sosok yang tidak bermula bertempat pada sosok yang pada sesuatu yang memiliki permulaan gitu loh. Jadi kalau kita katakan Allah itu tidak bermula, konsekuensinya dia tidak mungkin bertempat karena tempat itu ada dengan adanya makhluk. Sementara makhluk kan sebelum adanya makhluk, Allah kan ada dengan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki permulaan. Kalau Anda mengatakan Tuhan dengan zatnya di langit seperti kata Syekh Utsaimin, berarti ada perubahan dong dalam diri Tuhan ketika itu. Tadinya dia nggak bertempat, kemudian bertempat. Kan katanya Tuhan tidak bermula. Kok bisa Anda mengatakan Tuhan bertempat pada sesuatu yang memiliki permulaan? Di samping juga kalau kita katakan Tuhan dengan zatnya bertempat, berarti kalau begitu Tuhan jisim dong. Tuhan berupa sesuatu yang memiliki ketersusunan. Karena kata Imam Ghazali, tidaklah bertempat dalam sebuah jisim kecuali jisim itu sendiri. Jadi yang bertempat di atas langit itu pastilah sebuah jisim. Konsekuensinya begitu. Nah, orang Salafi Wahabi itu seringkali, oh enggak, kita enggak menyebut Allah sebagai jisim. Tapi konsekuensi dari keyakinan Anda tuh begitu. Itu konsekuensi dari keyakinan Anda. Nah, tugas Anda adalah memutus konsekuensi itu. Benar nggak kalau bisa dikatakan Tuhan bertempat itu tidak berkonsekuensi pada kejisiman? Jadi kaidah-kaidah rasional menolak akidah semacam itu. Teks-teks yang dijadikan sandaran juga teks yang bersifat dhonni. Dhonni itu artinya masih multitafsir, masih bisa dimaknai secara berbeda gitu ya. Nah, masalahnya kaum Salafi Wahabi ini adalah golongan yang memahami Quran dan Sunnah itu secara tekstualis, secara harfiah. Kalau dikatakan ada kata yad, artinya tangan. Allah punya tangan, tidak seperti tangan kita. Yanzilu Rabbuna, Allah turun dalam arti yang hakiki, tapi tidak seperti turunnya kita. Ini akidah semacam ini nggak ada, nggak dikenal dalam salafus soleh. Ini hanya klaim sepihak saja ya. Jadi akidah yang menyebutkan Tuhan dengan zatnya ada di langit, itu adalah bid'ah yang tidak dikenal dalam ajaran salafus soleh. Di halaman 317, saudara-saudara sekalian, saya sudah membuat video penjelasan ulama mengartikan kata istawa, ar-Rahman al-Arsy istawa. Di sana ada makna, di antara mana istawa adalah istaula, yaitu menguasai.
Silahkan Anda rujuk kembali video-video itu. Syekh Utsaimin dan orang-orang Wahabi secara umum mana istawa itu dalam arti istaqarra, menetap. Di Tuhan itu menetap. Lihat nih. Fa in sa'alta ma ma'nal istiwa indahum maksudnya menurut Ahlussunnah wal Jamaah versi mereka. Wa Ahlussunnah wal Jamaah yu'minun bi anna Allah Ta'ala mustawin ala 'arsy istiwaan yaliqu bi jalalihi wa la yumathilu istiwa'al makhluqin. Jadi kata Syekh Utsaimin, Ahlussunnah itu beriman bahwa Allah itu istawa ala 'arsy istiwaan dengan istiwa yang layak dengan keagungannya dan tidak serupa dengan istiwanya makhluk. Fa'in sa'ata, kalau engkau bertanya, ma mana istiwa ini? Apa makna istiwa menurut mereka? Fa ma'nahu al-ulu wal istiqrar, menetap, tinggi dan menetap. Allah menetap di atas langit. Ini akidah warisan Ibnu Taimiyah yang sudah kita bantah di video sebelumnya, diwarisi sekarang sama orang Salafi Wahabi, padahal itu bukan ajaran salafus saleh, itu adalah bid'ah. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan mengulas secara panjang lebar bantahan untuk pandangan semacam ini karena sudah diulas di video sebelumnya. Saya ingin melampirkan satu referensi yang sangat bagus sekali. Silahkan Anda baca ya, terutama yang bisa bahasa Arab. Buku berjudul Ta'wil al-Akhbar al-Mutasyabihah. Kitab Mushkil al-Hadis awit Ta'wil al-Akhbar al-Mutasyabihah. Ta'wil al-Akhbar al-Mutasyabihah, silahkan dilihat di internet. Karangan Ibnu Furuq. Ibnu Furuq ini adalah salah seorang ulama besar dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Furuq, murid dari murid Imam Asy'ari. Ibnu Furuq wafat sekitar 406 Hijriah. Jadi ini ulama abad keempat. Dia masih mengikuti ajaran salafus soleh ya. Ibnu Furuq di buku ini mentakwil banyak hadis yang makna zohirnya seolah-olah menunjukkan adanya penyerupaan antara Tuhan dengan makhluk, dan itu ada takwilannya. Saya akan bacakan di halaman 231 ya. Ya, ini adalah salah satu ayat yang sering dijadikan oleh orang Salafi Wahabi sebagai sandaran untuk mengatakan Tuhan itu ada di langit. Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari sosok yang menguasai langit? Kita kan mengartikannya begitu kalau mereka. Man fis sama itu artinya sosok yang berada di langit. Kata Ibnu Furuq, bukan kata saya. Wa alam annahu laysa yunkar qawlu man qala inna Allaha fis sama li ajli anna lafdhal kitab qad warada bihi wa huwa qawluhu amintum fis sama. Wa ma'na dzalik, dan makna amintum man fis sama. Jadi kalau Anda menemukan Asy'ariyah menyebutkan Allah fawqas sama, itu maksudnya bukan berarti kebertempatan atau keberarahan. Tapi maknanya dengarkan ini. Wa ma'na dzalik annahu fawqas sama. Jadi fis sama itu maksudnya fawqas sama, di atas langit. Tapi apakah di atas dalam arti arah? Bukan. Karena Allah bukan jisim. Kita sudah katakan sebenarnya bahwa keberarahan itu adalah konsekuensi dari kejisiman atau sifat jisim, keberarahan itu. Allah kan bukan jisim, bukan sesuatu yang tersusun, bukan benda, bukan makhluk. Maka dia nggak mungkin berarah. Annahu fawqas sama la bi ma'na fawqiyat at-tamakkun fil makan, bukan dalam arti atas dalam arti kebertempatan di sebuah tempat. Nih kata Ibnu Furuq. Li'anna dzalika sifat al-jism, li'anna dzalika sifatul jism, karena itu adalah sifat jisim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disampaikan beliau harus ditanggapi oleh kelompok Wahabi atau kelompok ekstrim yang seringkali keluar-keluar tentang bid'ah, tawasul bid'ah, dan kemudian tahlilan bid'ah, acara haul bid'ah, tradisi-tradisi yang menjadi amaliyah dari aswaja dianggap bid'ah. Silahkan ditanggapi dengan baik, dalilnya mana, referensinya mana, argumentasinya mana, dan bagaimana cara mengembangkan dalil itu sendiri sesuai dengan yang termaksud dari dalil tersebut. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.